Pemirsa, putusan pengadilan terhadap oknum polisi yang bertindak asusila terhadap mahasiswi di Banjarmasin menuai sorotan. Hukuman 2,5 tahun yang dijatuhkan dinilai terlalu ringan. Vonis itu pun dipertanyakan. Lalu bagaimana vonis tersebut diambil? Sudahkah keadilan berbicara? Bribka Bayu Tamtomo boleh jadi tak pernah menyangka ia harus mengakhiri karir di kepolisian jauh lebih cepat dari perkiraan normal. Ironis, salam terakhir Bayu yang konon pernah tercatat sebagai anggota polisi berprestasi ini justru tak manis. Di hadapan rekan sejawat ia diberhentikan dengan tidak hormat. Bayu divonis bersalah telah berlaku asusila terhadap seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi negeri di Banjarmasin. Sementara di luar, mahasiswa berunjuk rasa menyoal vonis Bayu sekaligus memberikan dukungan moral terhadap korban. Saya mengapresiasi langkah-langkah tegas Pak Kapolda dengan memberhentikan pelaku oknum polisi Bayu Tamtomo dengan tidak hormat sebagai polisi. Perkenalan Bayu dengan korban, sebut saja Mawar, bermula saat korban magang di Satuan Narkoba Polresta Banjarmasin. Suatu ketika, Rabu 18 Agustus 2021, Bayu lagi-lagi mengajak Mawar jalan-jalan. Kali ini, korban mengiyakan karena sebelumnya beberapa kali menolaknya. Tak berhasil mengajak korban ke tempat hiburan malam, Bayu kemudian mampir di sebuah minimarket untuk membeli minuman. Dalam mobil, Bayu disebut-sebut mencekoki Mawar dengan minuman yang memabukkan. Kalau kamu tidak minum, mobil tidak akan jalan. Jadi mau tidak mau, saya meminum. Dan rasanya itu jauh lebih pahit dari minuman yang pertama. Nah, setelah beberapa kemudian itu, pada saat di sekitar daerah Cikarang itu, tubuh saya itu sudah semakin lama semakin tidak berdaya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang mana pada akhirnya dia membawa saya ke sebuah tempat yang waktu itu saya tidak tahu entah itu hotel di mana, saya tidak tahu. Usai mengajak korban berkeliling, Bayu kemudian mengarah ke hotel hingga terjadilah tindak asusila di sana. Tahu-taunya itu ya di dalam tempat itu ya terjadilah sebuah kejadian di mana dia melecehkan saya, memperkosa saya sebanyak 2 kali. Sampai akhirnya saya bangun tidur pada pagi hari itu, dan itu kebetulan badan saya itu semua masih dalam pengaruh akibat minum yang dia berikan. Sampai akhirnya dia mengatakan saya pulang hanya di depan gang. Proses hukum kemudian menjatuhkan vonis terhadap Bayu 2,5 tahun penjara. Inilah kemudian yang memancing gaduh. Mengapa bisa tindak perkosaan hanya diganjar 2,5 tahun penjara? Rupanya, Jaksa Penuntut Umum melontarkan pasal 286 KUHP tentang persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya. Padahal saat kejadian, korban diberikan minuman memabukkan. Saya tidak pernah berpacaran dengan pelaku. Jadi, saya memang murni hanya berteman dengan dia. Tidak ada hubungan spesial apapun. Kita mengenali kasus yang terjadi di Banjarmasin tadi adalah sebetulnya kasus perkosaan yang direncanakan dengan cara membuat korban tidak sadarkan diri. Tetapi di dalam penuntutan itu justru menggunakan pasal lain terkait dengan persetubuhan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Ini kalau kita lihat dari ancaman pidananya saja sudah berkurang ya, dari 12 tahun menjadi 9 tahun. Tetapi jelas menunjukkan bagaimana pernyataan di dalam muatan KUHP sendiri bisa mereduksi pengalaman korban atas apa yang dia alami langsung. Kalau dilakukan secara paksa, apakah itu terhadap perempuan yang belum berkeluarga, yang masih gadis, maupun yang sudah berkeluarga, ya, dilakukan oleh laki-laki, baik yang belum berkeluarga maupun yang sudah berkeluarga, tapi dilakukan secara paksa, bukan atas dasar suka sama suka, itu namanya perkosaan.
Intinya adalah ada unsur pemaksaan. Menuai sorotan, pihak kejaksaan tak tinggal diam. Mereka berdalih pihaknya mengantongi surat pernyataan damai yang turut diteken korban. Inilah yang ditenggarai memperingan hukuman. Selain itu, pihak kejaksaan juga mengevaluasi internal mereka terkait kasus ini. Ya, meringankan tuntutan. Ya. Surat ini ya artinya salah satu pertimbangan untuk meringankan tuntutan. Terkait viralnya pemberitaan penanganan perkara atas nama terdakwa Bayu Tamtomo bin Sumardi yang melanggar ketentuan pasal 286 KUHP, menolak Kejaksaan Tinggi PPLT Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yang telah memerintahkan bidang pengawasan untuk melakukan klarifikasi terhadap personil jaksa yang menangani perkara guna mengetahui ada atau tidaknya ditemukan pelanggaran disiplin. Pada saat sidang pertama, saksi korban hadir. Korban hadir memberikan keterangan. Pada saat acaranya saksi yang meringankan dari pihak terdakwa menyatakan bahwa ada namanya perdamaian. Kehati-hatian dari majelis hakim, kemudian memanggil lagi pihak korban untuk didengar apakah benar ada namanya perdamaian. Di persidangan sesuai fakta, perdamaian ditandatangani oleh kakak dari korban. Korban sendiri tidak mengadakan perdamaian, akan tetapi pihak korban ada memaafkan secara tertulis, ada memberikan maaf, akan tetapi dengan catatan proses perkara berjalan terus. Nah, karena perkara sudah di pengadilan haruslah berjalan. Agar pasal ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Kemudian ada beberapa hal yang terkait dengan isu proses persidangan di pengadilan dalam menetapkan pasal-pasal dan latar belakang penerapan pasal-pasal tersebut, karena itu persoalan yang dipertanyakan oleh penasihat hukum dari korban. Hasil pertemuan ini akan kami laporkan kepada Pak Kapolri, Jaksa Agung, dan Mahkamah Agung. Namun korban masih mempertanyakan kepatutan keputusan tersebut. Putusan tersebut itu tidak adil bagi saya yang sebagai korban. Selama 6 bulan ini saya diam. Saya berusaha untuk menutupi supaya jangan sampai semua orang tahu. Tapi karena apa boleh buat, saya harus speak up ini karena memang banyak kejanggalan sih. Khususnya itu tidak adil lah bagi saya yang sebagai korban.